Beras utuh muncrat di piringan parabola. Hal ini sering sekali terjadi, terutama untuk mesin poles N70. Tetapi yang lain pun seperti N50 ataupun N120 dan yang lainnya sering sekali terjadi. Nah, untuk mengatasi hal ini, kalian bisa simak video ini step by step, pasti akan ketemu permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kalian semuanya pada sehat walafiat dan usahanya pada maju dan pada sukses semua. Dan saya ucapkan sampai jumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tips sama teman-teman semua, yaitu mengenai beras utuh tetapi muncrat di piringan parabola. Hal ini sering sekali terjadi teman-teman semua ya, terutama pada mesin poles N70. Tetapi ada banyak juga untuk mesin-mesin yang lain seperti N50 dan yang lainnya. Hal ini kalian bisa simak videonya dan bisa temukan kalian permasalahannya. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini ya. Silahkan. Tombol like-nya dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol subscribe-nya masih merah, silahkan klik dulu. Dan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Nah, teman-teman semua, banyak sekali para komentar yang selalu menanyakan masalah putaran piringan parabola terlalu kencang. Padahal video yang terdahulu sudah saya upload videonya mengenai hal ini. Tetapi video kali ini akan saya jelaskan juga secara detail, secara lengkap. Teman-teman bisa menyimaknya di mana hal ini bisa terjadi bahwa mesin poles kalian bisa muncrat berasnya ke mana-mana. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman ya, di sini saya hanya mencontohkan saja. Ini adalah alat mesin ICI yang pengeluaran berasnya dari sini. Nah, yang saya maksud ketika beras itu keluar, di sini akan piringan parabola ini akan muncrat berasnya itu ke mana-mana. Mungkin ada yang ke atas, yang ke pinggir, ada yang ke samping kiri, ke kanan, dan ada yang ke bawah. Sehingga beras itu akan berhamburan kemana-mana. Nah, untuk mengatasi hal ini, banyak sekali kejadian pada mesin-mesin poles, terutama N70. Nah, untuk mengatasi hal ini biasanya teman-teman suka dilakukan dengan cara menutup bagian atasnya supaya beras itu tidak kemana-mana. Tetapi kalaupun ditutup di sini, untuk mengontrol beras di sini tidak kelihatan karena di sini ditutup ya sama teman-teman semua. Untuk mengatasi hal ini sebetulnya sangat mudah teman-teman ya. Dalam video yang terdahulu sudah saya upload videonya, itu pun sangat detail dan sangat terperinci. Dan hal ini juga akan saya jelaskan juga mengenai hal ini supaya kalian bisa melihat langsung di mana hal kejadian pada mesin poles kalian. Nah, piringan parabola ini teman-teman ya, sebetulnya kalaupun putarannya ini ada yang kencang, ada yang kendur. Nah, yang kejadian yang kencang itu yaitu berarti putaran beras itu semakin kencang. Semakin kencang putaran beras ini akan semakin kencang juga putaran piringan parabola ini. Mengenai kekencangan ataupun kekenduran masalah putaran piringan parabola ini, yaitu diakibatkan dari dalam, mulai dari ulir dan miling. Nah, jelas teman-teman, kalaupun misalnya ini putarannya terlalu kencang dan berhamburan beras kemana-mana, itu dalam penyetelan ini, si beras itu akan sulit di-setel, akan sulit dilakukan penyetelan. Jadi si beras itu seolah-olah cepat keluar. Jadi kita sulit untuk mengaturnya kalaupun berasnya terlalu cepat keluar. Nah, hal ini yang tidak kita inginkan seperti itu teman-teman ya. Jadi maunya kita itu beras itu akan piringan parabola ini putarannya pelan-pelan dan beras juga pelan-pelan keluarnya. Baik itu kalaupun kita setel secara besar pengeluarnya ataupun kecil, itu tetap aja ini putaran ini secara pelan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebetulnya banyak faktor teman-teman ya, bukan dari hal miling dan
ulir saja, tetapi kebanyakan dari situ. Kebanyakan. Nah, pada gambar ini bisa teman-teman simak ataupun bisa teman-teman lihat. Ini adalah gambar kiriman dari Muhammad Judin, yaitu dari Magetan, Jawa Timur. Nah, selamat jumpa Om Judin ya. Mudah-mudahan mesin kalian cepat bagus dan hasil berasnya pun akan semakin bagus. Nah, pada gambar ini juga bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah milling terlalu keluar. Kalaupun bisa teman-teman lakukanlah dari as utama yang teman-teman bisa pundurkan supaya millingnya ini agak mundur. Nah, tetapi kalaupun saya lihat dari gambar ini adalah milling terlalu keluar. Nah, kelihatannya milling terlalu panjang ini. Karena komentar dari Om Judin dari Magetan, Jawa Timur, katanya milling sudah dipotong yang satu. Malah beras jadi patah si beras-beras itu. Nah, tentu kalaupun dipotong dari milling, jadi si milling itu akan mengalami perubahan sistem kerjanya. Otomatis ke beras pun akan menjadikan patah. Kalaupun dipotong dari milling. Cobalah usahakan untuk mendorong ataupun memundurkan ini milling, diusahakan dari alat lain yang ada di dalam, selain dari memundurkan as. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini saya simpulkan gambar ini bahwa milling ini terlalu keluar. Jelas kalaupun terlalu keluar, ini akan mengakibatkan ke putaran parabola akan semakin mengencang. Ini bisa teman-teman lihat. Di sini saya hanya mencontohkan saja menggunakan as, ulir, dan milling untuk N50. Ini hanya sekedar contoh saja. Setelah dimasukkan ini ulir dan millingnya ke as utama ke sini ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Jadi si milling itu agak sedikit rata ke sini teman-teman ya. Nah, ini agak rata ke asnya ini. Nah, mohon maaf teman-teman ya, ini agak gelap cuacanya sekarang di sini, lagi turun hujan. Nah, mungkin komentar dari Om Judin ya dari Magetan, Jawa Timur, dia itu udah memotong millingnya di sini, udah dipotong karena milling itu inginnya supaya agak masuk sedikit ya dari sini. Udah dipotong, malah berakibat si beras itu jadi ngelas ataupun patah ya. Nah, tentu teman-teman ya, mungkin ada perubahan dari milling karena dipotong ini. Nah, karena kenapa Om Judin itu memotong milling? Karena si tutup milling pun yang ininya bautnya udah dipotong di sini ya, udah dipotong, udah diperpendek. Tapi tetap saja kepiringan parabola tetap kencang putarannya. Nah, yang saya maksud ini teman-teman ya di sini ya. Cobalah ini dari cowakan ini, cowakan ulir ini ya. Sedikit dicowak lagi ini agak ke dalam sedikit, nggak apa-apa ini sampai kena juga ininya ke ininya ya. Ke sirip ininya maksud saya. Kena juga nggak apa-apa, ini dicowak aja pakai gerinda di sini. Oke. Dan supaya agak masuk sedikit ke sepi ini. Ke sepi ini agak masuk sini. Supaya ini si ulir ini bisa agak masuk sini itu, agak mundur ya ke sini. Kalaupun misalnya mengganggu ke sini ke fiber seal ini, bisa teman-teman nanti ininya digerinda lagi, sebagian sininya digerinda lagi. Kalaupun mengganggu ke ini ke fiber seal ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan menggerindanya di sini. Kalaupun misalnya ini udah rapat ya, kalau saya takutnya di sini masih ada renggang di sini. Kalaupun di sini masih ada renggang, berarti di sini teman-teman bisa melakukan merapatkan lagi ini dengan cara menggerinda di sini. Nah, kalaupun udah rapat semacam ini, bisa teman-teman lakukan semacam itu. Nah, itu ya. Jadi lakukanlah secara step by step ataupun sedikit demi sedikit. Bagaimana hasilnya? Nanti kalaupun kekurangan ditambah lagi. Nah, ini selalu ininya digerinda juga teman-teman ya. Kalaupun ini cowakannya diperdalam, maksud saya diperdalam ya cowakan ini.
supaya agak masuk ke sepi ini. Oke. Dan kalaupun sekali lagi ya, kalaupun mengganggu ini, karena kalaupun ini si sepi nanti kalau udah masuk ke sini teman-teman ya, ini misalnya mengganggu, ini bisa digerinda lagi, dibuang lagi ini ya, pakai gerinda tangan aja yang kecil. Ini sekali lagi teman-teman ya, kalaupun ini misalnya udah kena ke sirip ini nggak apa-apa teman-teman ya, kita bolongin aja ke sini, dicolok aja ke sini. Nah agak kena ke sini juga nggak apa-apa, yang penting mah si ulir agak masuk sedikit. Nah kalaupun teman-teman sayang misalnya sama ulir takut gagal ya, lakukan dulu dengan ulir yang bekas ya, dengan ulir yang bekas. Nanti kalaupun udah bagus, nanti lalu kemudian teman-teman lakukan dengan ulir yang bagusnya. Nah itu teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, masalah kekencangan dan kekenduran putaran piringan parabola di depan ya, efek utamanya yaitu dari milling ini terlalu ke depan teman-teman ya. Jadi usahakan ini untuk memundurkan ini, kalaupun bisa dimundurkan dengan asnya, oke, asnya aja yang mundur, yang ke dalam teman-teman, yang ke sini ya. Kalaupun tidak bisa lagi, lakukan di uril di sini. Nah itu teman-teman ya, dan ini bisa teman-teman lihat juga contoh yang punya saya. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga ya, ini yang punya saya di sini. Ini IC N50 nih. Ini millingnya saya masukin ke sini. Nih kayak ini. Ini berarti milling masuk ke dalam ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah macam ini. Jadi ini apa namanya, si asnya ini agak sedikit rata dengan milling ini. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Saya di sini hanya mencontohkan saja. Itulah yang biasa ataupun yang sering saya lakukan. Karena saya pernah juga mengalami hal yang semacam itu ya. Jadi putaran parabola di sini ataupun piringan ini terlalu kencang. Jadi beras itu berhamburan dan muncrat seperti air mancur kemana-mana. Dan tentu teman-teman, kalaupun misalnya beras terlalu muncrat, terlalu berhamburan, itu akan sulit diatur. Itu pun bisa diatur, cuman sulit karena beras cepat keluar. Nah itu, untuk mengatasinya hal yang semacam tadi yang sudah saya contohkan. Jadi utamanya itu pundurkanlah as utama mundur. Kalaupun as utama sama sekali tidak bisa mundur, itu lakukan dengan cara memodif dari millingnya. Kalaupun tidak memungkinkan memodif dari milling, lakukanlah memodif ataupun merubah dari ulir, yaitu dengan cara tadi merapatkan dulu antara sambungan milling dan ulir itu harus benar-benar nyambung rapat dulu. Mungkin di situ ada agak renggang, bisa juga berakibat dari situ. Kalaupun di situ udah rapat, lakukanlah cowakan untuk masuk ke sepi itu yang tadi yang sudah saya contohkan. Itu dilakukan dengan cara cowakannya diperdalam lagi supaya si uril itu bisa lebih masuk lagi ke dalam. Yaitu kalaupun uril sudah masuk lagi ke dalam, otomatis si milling pun akan ngikut masuk lagi ke dalam. Dan lakukanlah itu secara step by step ataupun sedikit demi sedikit. Kalian bisa melihat dulu hasilnya bagaimana. Kalaupun sudah membaik hasilnya, lakukan dengan cara pencowakannya ditambah lagi dan ditambah lagi. Ini saya hanya mencontohkan saja menggunakan N50. Dan pada umumnya sama, N berapa juga, begitu caranya. Dan terima kasih Anda sudah menonton video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.